Pada video kali ini gue akan bermain-main dengan listrik dan menguji sebuah alat yang berhubungan dengan listrik, yaitu test pen induksi. Test pen ini mendeteksi sebuah arus listrik tanpa menyentuh terminal listrik itu ya teman-teman. Jadi cukup ditempelin di kabel luarnya doang, dia sudah bisa mendeteksi arus listrik. Dan harganya juga sangat murah. Dan kita akan membuktikannya apakah test pen ini benar-benar bisa bekerja untuk mendeteksi sebuah arus listrik di dalam sebuah kabel. Mari kita intip selengkapnya di video kali ini. Gue sebenarnya sudah lupa dengan harga dari test pen ini karena gue membelinya sejak 1 tahun yang lalu. Tapi kalau dilihat di e-commerce, harga termurahnya untuk saat ini sekitar 18 ribuan. Kalau kamu mau, linknya ada di deskripsi juga ya. Oke, kita sudah membongkar test pen ini dan akan saya bahas bagian-bagian yang ada di test pen ini. Bagian paling depan ada sebuah terminal berbentuk obeng minus seperti pada test pen sebelumnya. Seperti ini ya, sama. Terus ada lampu LED untuk menerangi pada saat di kondisi tempat kerja yang gelap seperti ini, biar lebih tepat aja menuju ke terminalnya ya. Terus ada lampu indikator. Kalau untuk ditempelin di kulit seperti ini, dia akan menyala. Karena memang tubuh kita ini ada listriknya, walaupun kecil tapi sudah bisa terdeteksi oleh test pen ini. Terus ada lampu, ada LCD kecil. Ini fungsinya untuk menampilkan sebuah angka-angka tegangan, tapi ini angka tegangannya tidak presisi, jangan dijadikan acuan ya teman-teman. Ya, untuk pace aja ya, atau untuk pelengkap saja. Terus ada dua tombol, ini sebenarnya tidak bisa ditekan, tombolnya hanya bisa. Tapi ada konduktornya, jadi ada tersambung dengan PCB ini. Kalau disentuh, dia akan menampilkan angka-angka di sini biasanya keluar atau akan seperti ini ya, akan menyala kalau ada listriknya. Sebenarnya fungsinya ini hampir sama dua tombol ini. Nanti akan saya praktekkan untuk mengecek listrik. Terus di bagian belakang ini ada PCB-nya, dan ini nggak bisa saya bongkar karena kalau dibongkar kemungkinan akan rusak, dan nggak rusak sih, tapi intinya harus membongkar solderan yang ada di sini ya. Gue males nanti nyolder lagi, intinya seperti itulah. Bentuknya ada PCB di dalamnya, untuk komponen di dalamnya mohon maaf tidak bisa saya tunjukkan karena harus membongkarnya nanti. Ya, nanti ini kalau dibongkar akan jadi berantakan. Terus ada 3 baterai berbentuk kancing seperti ini ya. Jadi ini menggunakan baterai, tapi ini awet banget baterainya. Sudah 1 tahun juga, nih senternya masih lumayan terang nih, masih terang banget malah. Oke, jadi seperti itu bagiannya ya. Akan saya tunjukkan langsung untuk mengetes listrik. Nah, test pen-nya sudah gue rangkai kembali, sudah utuh ya. Ini juga nyalanya seperti ini. Gue akan mempraktekkan untuk mengecek listrik AC atau listrik rumahan yang tegangannya tinggi. Oke, di sini akan saya coba untuk mengetes kedua terminal listrik ini. Oke, terminal yang ini dulu ya. Oke, kalau nggak ditekan tombolnya itu nggak ada reaksi. Dan kalau ditekan, tuh kelihatan nggak? Kelihatan ada gambar petirnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau dipencet yang tekan yang belakang, tombol belakang itu akan menyala lampu indikatornya. Itu ada gambar petirnya. Dan akan saya cek terminal yang satunya lagi. Nah, itu nggak ditekan, dia sudah muncul angka di situ. 12 volt, ini abaikan saja ya, ini angkanya tidak presisi. Tapi semakin besar angka yang ada di sini itu menunjukkan bahwa arus listriknya itu juga semakin besar ya. Kan saya pencet itu angkanya
ada segitu ya, banyak sekali. Dan kalau pencet yang belakang itu bakal lebih banyak lagi. Nah, itu full angka semua tuh. Nah, seperti itu. Nah, kenapa yang ini tidak ada angkanya? Kemungkinan ini terminal yang minus ya, atau yang min, dan ini yang plus. Yang plus ini lebih banyak listriknya nih. Dan ini bisa dideteksi listriknya cuma sedikit, tidak keluar angkanya, yang ini banyak. Ini yang positif, ini yang minus. Seperti itu ya teman-teman. Cara penggunaannya. Jadi jangan takut buat penggunaannya, kalau dicolok itu nggak bakalan nyetrum ya teman-teman. Dan kalau ditempelin di plastiknya doang juga sudah terdapat listriknya, jadi bisa mendeteksi. Kalau di kabel juga di karetnya doang sudah ada listriknya ya. Ya kelihatan listriknya, ada tanda petirnya, tapi biasanya nggak keluar angkanya karena tegangannya kecil karena tidak nempel. Kalau mau lihat tegangan besarnya, ditempelin ke terminalnya langsung seperti ini, nanti keluar arus. Tapi di sini jangan dijadikan acuan karena di sini rancu atau tidak presisi. Intinya buat mendeteksi ada atau tidaknya sebuah arus listrik, seperti itu saja ya teman-teman. Oke, tadi sudah saya praktekkan untuk mengetes di terminal atau arus AC. Sekarang saya akan mencobanya untuk arus DC atau biasa yang berpasang di baterai-baterai atau adapter charger seperti ini ya, atau arus searah. Saya akan tes di kabel ini. Ini ada listriknya ya, walaupun tidak menyentuh terminalnya langsung yang di sini, tapi sudah bisa mendeteksi arus listrik. Jadi bisa mengetahui kalau kabel ini tuh masih sehat, masih bisa untuk menghantarkan arus listrik, tidak terputus ya. Kalau misalnya terputus itu nggak ada arus listriknya sama sekali, walaupun dicolokin ke listrik ya teman-teman. Tancapin di terminalnya, itu juga arus listriknya akan lebih besar. Sama seperti yang ada di arus AC atau arus bolak-balik atau arus rumah. Kalau di terminalnya langsung, arus listriknya akan lebih besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah testpan ini worth it untuk dipakai? Jawabannya adalah worth it untuk mendeteksi arus listrik dengan aman, atau mendeteksi apakah sebuah kabel itu masih layak untuk digunakan ya teman-teman. Ini ada sedikit tips dari gue apabila kalian memiliki testpan seperti ini dan hasil kerjanya itu kurang responsif. Apabila buat mengetes arus listrik, kalian bisa cek baterainya ya. Biasanya baterainya itu di sini ada jamur-jamur seperti ini. Itu dibersihkan saja, dibersihkan ya. Terus dipasang lagi. Biasanya akan normal lagi, akan tajam kembali hasil kerjanya, karena biasanya terdapat kotoran-kotoran atau jamur pada baterai atau terminal baterainya. Ya, terima kasih untuk video kali ini sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.